Pada hari ini, Sabtu 23 Maret 2024, tim kuasa hukum dari klien kami, Bapak Adin Arifin SHI MH, telah melayangkan surat somasi secara tertulis kepada Saudara Bahar bin Smith. Kemudian, akun YouTube @Sayyid Bahar bin Sumaid Official. Kemudian, akun YouTube @Muhib bin Sumaid Official. Bahar bin Smith tengah jadi sorotan seusai geruduk rumah diduga penipu di kawasan Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Bahar memaksa pemilik rumah untuk keluar menemuinya yang tengah menunggu bersama rombongan di depan rumah. Rumah cukup mewah tersebut ternyata milik seorang pria bernama Adin Arifin. Adin Arifin tak terima lalu layangkan somasi ke Bahar. Melalui video rekaman ini, saya selaku perwakilan dari tim kuasa hukum Bapak Adin Arifin SHI MH akan menggunakan hak jawab demi dan untuk kepentingan klien kami guna menepis seluruh isu-isu yang beredar pada video yang telah diposting atau diunggah pada akun YouTube milik @Sayyid Bahar bin Sumaid Official dan akun YouTube @Muhib bin Sumaid Official yang telah menciderai dan merusak nama baik klien kami, yaitu Bapak Adin Arifin SHI MH. Bahwa melalui rekaman video ini, saya akan membacakan serta menyampaikan surat somasi secara terbuka. Sebelumnya dapat dilihat, ini surat somasi yang telah kita layangkan hari ini kepada Sayyid Bahar bin Smith. Akan saya bacakan. Jakarta 21 Maret 2024, nomor 12 garing AA garing JNH garing 3 Romawi garing 2024 kepada yang terhormat Saudara Habib Bahar bin Smith dan ormas-ormasnya, akun YouTube @Sayyid Bahar bin Sumaid Official, akun YouTube @Muhib bin Sumaid Official, perihal somasi teguran secara keras. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini tim kuasa hukum Bapak Adin Arifin yang diwakili oleh saya sendiri, Hari Pribadi Garves SHI MH, yang keseluruhannya merupakan advokat dari kantor hukum JNH and Partner yang beralamat kantor di Jalan I Gusti Ngurah Rai, nomor 39, Kelurahan Klender, Kecamatan Durensawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2024, untuk dan atas nama Bapak Syahbudin SHI MH bin Muhammad Yusuf Amir Arifin alias Adin Arifin, yang selanjutnya di dalam surat ini akan saya sebutkan dengan nama Adin Arifin, yang bertempat tinggal di Perum Grand Wisata, Cluster Rivertown, Blok BC nomor 31 dan BC 15 nomor 007 RT 2 RW 5, Kelurahan Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya akan saya sebut sebagai klien kami. Dengan ini hendak melakukan somasi kepada Saudara Habib Bahar bin Sumaid dan ormas-ormasnya serta akun YouTube @Sayyid Bahar bin Sumaid Official dan akun YouTube @Muhib bin Sumaid Official yang telah melakukan penyebaran berita bohong dan fitnah, kemudian dipublikasikan secara digital. Untuk itu kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2024 secara tiba-tiba rumah kediaman klien kami di Perum Grand Wisata Cluster Rivertown Blok BC 11 nomor 31 dan BC 15 nomor 007 RT 2 RW 5, Kelurahan Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, digeruduk oleh ormas-ormas yang dipimpin langsung oleh Saudara Habib Bahar bin Smith tanpa informasi dan janji sebelumnya. Dalam video tampak bahwa rombongan ormas-ormas berteriak, memanggil klien kami dengan kata-kata kasar atau kata-kata yang tidak pantas, dan menggiring opini fitnah yang seolah-olah klien kami adalah seorang penipu ahli khidmat. Padahal hal tersebut merupakan fitnah dan tidak benar. Kami tegaskan bahwa klien kami tidak pernah sama sekali mempunyai urusan atau bisnis dengan Saudara Habib Bahar bin Smith. Dan demikian juga, klien kami tidak pernah mempunyai urusan dan hubungan apapun dengan ormas-ormas yang dibawa oleh Saudara Habib Bahar bin Smith. 2. Bahwa tidak adanya hubungan hukum maupun tidak adanya hubungan urusan bisnis dengan Saudara Habib Bahar bin Smith maupun ormas-ormas yang dibawa oleh Saudara Habib Bahar bin Smith yang menyebabkan klien kami tidak berkenan untuk bertemu dengan Saudara Bahar bin Smith dan tidak menginginkan pertemuan dengan rombongan ormas-ormas yang dibawa oleh Saudara Habib Bahar bin Smith. Bahwa benang merah dari permasalahan ini sebenarnya karena terdapat suruhan dan hasutan untuk menggerakkan ormas pimpinan Saudara Habib Bahar bin Smith dari mantan klien kami yang bernama Saudara Muhammad Asad Sahab
di mana saudara Muhammad Asad Shahab adalah terdakwa dan terpidana dari kasus DNA Pro yang terjadi pada tahun 2022. Hubungan hukum saudara Muhammad Asad Shahab dengan klien kami adalah hubungan pekerjaan jasa hukum antara saudara Muhammad Asad Shahab dengan Kantor Hukum Indonesia, di mana klien kami adalah tim leader dari Kantor Hukum Indonesia, dan yang jelas terdapat perjanjian jasa hukum saudara Muhammad Asad Shahab dan istrinya yang bernama saudari Tike Wilda Mayadi telah dan sudah memberikan surat kuasa umum kepada Kantor Hukum Indonesia secara terpisah atau secara masing-masing. 3. Bahwa tim dari Kantor Hukum Indonesia di bawah pimpinan klien kami telah bekerja sesuai dengan prosedural hukum acara yang berlaku, berupa pendampingan, memberikan pandangan hukum dan upaya-upaya hukum lainnya, di mana dari upaya-upaya hukum tersebut Kantor Hukum Indonesia telah berhasil menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, keberhasilan atau pencapaian Kantor Hukum Indonesia tersebut tampaknya tidak diapresiasi oleh saudara Muhammad Asad Shahab dan istrinya yang bernama saudari Tike Wilda Mayadi, dan menyebabkan saudara Muhammad Asad Shahab mencabut surat kuasa secara sepihak dari Kantor Hukum Indonesia. Sebenarnya, Kantor Hukum Indonesia telah mengingatkan saudara Muhammad Asad Shahab agar jangan mencabut surat kuasa tersebut karena Kantor Hukum Indonesia mengetahui terkait kedudukan hukum saudara Muhammad Asad Shahab dalam perkara DNA Pro tersebut dan masih terus dan sedang melakukan upaya-upaya hukum demi hak hukum dan kepentingan terbaik saudara Muhammad Asad Shahab. Akan tetapi, saudara Muhammad Asad Shahab tetap bersikeras pada keputusannya untuk mencabut kuasa kepada Kantor Hukum Indonesia. 4. Bahwa berselang 2 tahun setelah peristiwa sebagaimana poin 3 tersebut di atas, saudara Muhammad Asad Shahab telah dinyatakan bebas dari masa hukumannya dan ingin meminta dana operasional atau fee pengacara untuk dikembalikan. Padahal sudah sangat jelas dalam perjanjian bahwa dana operasional atau fee pengacara tidak untuk dikembalikan atau tidak bisa dikembalikan. Namun, faktanya, saudara Muhammad Asad Shahablah yang masih berhutang kepada Kantor Hukum Indonesia, sedangkan istrinya, saudari Tike Wilda Mayadi, belum membayar dana operasional atau fee pengacara sama sekali kepada Kantor Hukum Indonesia. Kemudian, dari hal tersebut, saudara Muhammad Asad Shahab diduga telah meminta bantuan kepada saudara Habib Bahar bin Smith tanpa bisa menunjukkan adanya bukti-bukti faktual dan hubungan hukum secara langsung. Akan tetapi, sangat disayangkan justru saudara Habib Bahar bin Smith diduga secara langsung telah melakukan fitnah dan membuat keributan di kediaman klien kami dengan membawa beberapa ormas secara keji, anarkis, dan sangat vulgar serta penuh arogansi. Tanpa didahului dengan kehati-hatian, penelitian yang mendalam, dan kepastian atau verifikasi unsur yang dituduhkan, padahal klien kami sebelumnya tidak pernah bertemu dan tidak pernah ada hubungan hukum sama sekali dengan saudara Bahar bin Smith maupun ormas-ormas yang dibawa oleh saudara Bahar bin Smith, di mana saudara Bahar bin Smith telah dan sudah menuduh klien kami dengan penggiringan opini dan memfitnah klien kami sebagai berkedok ahli hikmah dan tanpa bukti yang valid. Adapun fitnah dan pencemaran nama baik terhadap klien kami juga telah dan sudah dilakukan dengan menggunakan atau melalui media akun YouTube @Muhibbin Sumaid Official dan akun YouTube @Sayyid Bahar bin Sumaid Official dengan beberapa konten, lebih dari 10 konten yang diantaranya berjudul Panas, Habib Bahar marah besar dengan penipu. Kemudian menggunakan hashtag Habib Bahar, hashtagnya Sayyid Bahar, kemudian hashtagnya Habib Bahar bin Smith, kemudian hashtagnya Habib. Selanjutnya judul konten, warga senang, bahagia, ABS hajar penipu berkedok ahli hikmah, banyak korban tertipu, dan lain-lainnya. 5. Bahwa sangat jelas sekali dalam video tersebut, Habib Bahar bin Smith beserta ormas-ormasnya melakukan teror secara masif dengan berteriak-teriak, dengan maki-makian dan kata-kata keji atau kata-kata kotor, menggedor-gedor dan menendang pintu pagar besi depan dan belakang rumah hingga rusak. Mengancam dan mengintimidasi seluruh security di rumah klien kami, mencekik dan memiting security rumah BC15 nomor 007, memfitnah dan menghasut serta menantang berkelahi serta melakukan pencemaran nama baik di dalam pekarangan rumah BC15 nomor 007 untuk memaksa klien kami bertemu dengan saudara Habib Bahar bin Smith beserta dengan ormas-ormasnya, di mana hal tersebut membuat klien kami dan keluarganya
yang sedang berada di dalam rumah BC15 nomor 007 merasa tertekan dan tidak nyaman. Melihat kondisi tersebut, maka klien kami telah berkoordinasi dengan pihak Polres Metro Bekasi untuk melaporkan kejadian dan sekaligus meminta bantuan pengamanan di area rumah BC15 nomor 007 dan sekitarnya. Kemudian klien kami telah menyetujui arahan atau petunjuk dari Kapolres Metro Bekasi untuk bertemu dengan saudara Muhammad Asad di kantor Polsek Tambun dengan pengawalan langsung Kapolsek Tambun menggunakan mobil polisi Polsek Tambun. Dan klien kami keberatan untuk berdiskusi secara langsung dengan saudara Habib Bahar bin Smith karena klien kami tidak ada urusan atau tidak ada kepentingan dan hubungan hukum dengan saudara Habib Bahar bin Smith. Akan tetapi, sangat disayangkan sekali adanya penggiringan opini pencemaran nama baik yang disebarkan melalui akun YouTube @muhibbinsumaid official yang diunggah pada tanggal 18 Maret 2024 dalam konten yang memberikan judul "Akhirnya detik-detik penipu di bawah aparat kepolisian" dengan hashtag Habib Bahar, kemudian dengan hashtag Sayyid Bahar, kemudian dengan hashtag Habib Bahar bin Smith. 6. Bahwa apa yang telah dan sudah dilakukan oleh saudara Habib Bahar bin Smith dan ormas-ormasnya adalah fitnah yang sangat keji di lingkungan kediaman klien kami dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana bunyi pada pasal 310 KUHP, pasal 311 KUHP, pasal 335 KUHP, pasal 368 KUHP, pasal 369 KUHP, pasal 27 dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Telah memenuhi unsur-unsur dalam delik tersebut, apalagi pada faktanya hal tersebut adalah murni urusan pekerjaan jasa hukum antara saudara Muhammad Asad Sahab dan istrinya yang bernama saudari Tike Wilda Mayadi dengan Kantor Hukum Indonesia. Orang kurang ajar, biadab, bisa dibiarin. Saya nggak apa-apa masuk penjara, Bang. Kalau perlu tangkap sekarang juga nggak apa-apa.